Kalau nggak kita udah lari ekonominya, investasi udah ngebut. Sekarang kita sama Vietnam kalah, sama Thailand kalah, sama Singapura kalah, sama Malaysia kalah dalam hal menarik investasi. Kemarin Nvidia baru pilih Johor dibanding Indonesia. Nvidia pilih Malaysia bukan Indonesia. Kalau kata Purbaya, ini bukti iklim investasi kita bermasalah. Kita kalah sama Thailand, kita kalah sama Singapura, dan sekarang kita kalah lagi sama Malaysia. Guys, kalian tahu ada kabar yang sungguh luar biasa yang datang dari negara tetangga Malaysia. Di mana pada tanggal 3 Desember 2025, Nvidia, salah satu perusahaan teknologi multinasional milik Amerika, memilih untuk berinvestasi di Johor, Malaysia. Kabar ini membuat warganet lumayan cukup heboh gitu guys. Karena guys, secara Nvidia itu adalah perusahaan yang sangat besar gitu. Dan karena hal ini, Menteri Keuangan Indonesia, Bapak Purbaya, mengakui kehebatan Malaysia dan juga mengakui bahwa sampai saat ini Indonesia belum menjadi tempat pilihan para investor asing untuk berinvestasi. So, penasaran videonya seperti apa? Kita langsung lihat sekarang guys. Nvidia pilih Malaysia 72 triliun melayang. Purbaya menangis guys, ini berita yang sangat menyedihkan. Karena Menteri Keuangan favorit kita ya, Purbaya udah mengibarkan bendera putih. Dia mengaku Indonesia kalah sama Vietnam, kita kalah sama Thailand, kita kalah sama Singapura, dan sekarang kita kalah lagi sama Malaysia. Perkara apa? Perkara investasi. Jadi perusahaan artificial intelligence nomor 1 di dunia, Nvidia, itu sudah memutuskan milih investasi di Malaysia. Ya karena ada hubungannya dengan iklim investasi di Indonesia yang kusut. Dan Indonesia rugi 70 triliun. Ini sedih banget loh. Betul-betul sangat menyakitkan buat republik kita. Jadi nggak usah heran Purbaya sampai ngibarin bendera putih. Jadi buat teman-teman yang belum tahu ya, CEO-nya Nvidia, Jensen Huang, itu udah resmi shake hand, udah resmi salaman sama Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia, perihal investasi Nvidia di Johor Bahru di Malaysia senilai 72 triliun buat investasi AI. Dan ini luar biasa. Kenapa? Karena Malaysia akan segera bisa menjadi ibu kota AI, minimal di Asia Tenggara. Sekali lagi Indonesia akan menjadi negara budak. Kenapa negara budak? Ya kalau zaman dulu kita hobi impor barang-barang dari Jepang, barang-barang dari Amerika Serikat. Tempe aja, kacang kedelai lu impor dari Amerika. Sekarang lu harus siap-siap, Indonesia akan segera menjadi bangsa budak lagi untuk kesekian kalinya karena masa depan dunia adanya di AI. Dan Indonesia tidak punya AI. Yang punya siapa sih? Malaysia. Ini luar biasa. Kenapa Nvidia, Jensen Huang lebih memilih investasi di Johor, bukan di Jonggol? Dan nilai investasinya nggak main-main guys. Nilai investasinya 4,3 billion dollar loh, alias 72 triliun rupiah. Kenapa ini penting banget? Karena ini bukan hanya soal perihal data center. Ada spillover effect. Spillover effect itu apa? Ini bisa bikin pembangunan industri-industri turunan yang terkait dengan AI itu berkembang drastis. Teknologi apa? Teknologi semiconductor, teknologi data center, termasuk teknologi artificial intelligence. Dan ini bisa memberikan kontribusi yang sangat signifikan terhadap perekonomian Malaysia. Makanya nggak heran kalau Purbaya aja sampai mengibarkan bendera putih, karena ini udah kekalahan telak sih. Betul-betul kita ketinggalan zaman. Nah sebetulnya ada 5 alasan penting nih guys, kenapa yang dipilih itu Johor. Alasan yang pertama itu connectivity. Ya buat teman-teman yang belum tahu ya, secara geografis Johor Bahru sama Singapura itu ya sebelah-sebelahan. Kayak Depok sama Jakarta, lu tinggal naik bus juga nyampe. Mereka punya jembatan sendiri, punya jalan khusus. Bahkan udah jadi hal yang biasa buat orang-orang itu saling seberang. Orang yang kerja di Malaysia tinggal di Singapura, atau orang yang kerja di Singapura tinggalnya di Johor Bahru. Itu udah hal yang normal lah buat mereka. Dan Singapura buat teman-teman yang belum tahu itu adalah international hub. Mau itu kapal laut, mau itu pesawat terbang, ya semua juga transitnya di sana. Jadi kalau lu mau punya connectivity yang bagus dengan dunia barat, dengan Eropa, dengan Jepang, dengan Amerika, ya udah bener lu bikin hub yang deket dengan Singapura. Sementara kalau lu bandingkan dengan Jonggol, ya Jonggol itu tidak terkoneksi kemanapun guys. Jonggol nggak ada koneksi ke Tokyo, koneksi ke Kanada, ke Berlin, ke Amsterdam, nggak ada Jonggol. Boro-boro connectivity. Pesawat aja, bandara aja nggak ada di Jonggol. Jadi lebih masuk akal buat mereka memang investasi di Johor yang tidak ada masalah dengan connectivity. Nah, pemilihan yang tepat banget ya, milih Johor. Johor itu adalah suatu negeri di Malaysia yang menurut aku tuh strategis banget karena memang dekat dengan Singapura gitu. 70 triliun rupiah. Wow, itu angka yang sangat fantastis banget. Dan gue gak bisa ngebayangin bagaimana majunya nanti Malaysia setelah investasi ini tuh berjalan gitu. Karena dunia sekarang udah bakal dikuasai oleh AI guys, walau bagaimanapun. You set me on a good journey. A very good path. Ini CEO Nvidia nih langsung sama Anwar. The magnificent force. All over. You really make a bid. I tell everybody too. Go. I told Oh.
keren banget ya Malaysia, sumpah deh. Ini Nvidia guys, perusahaan bukan kaleng-kaleng. Ini perusahaan yang menurut gua bener-bener sangat bisa merubah suatu negara gitu. Perusahaan besar AI lagi. Anwar terlihat sangat sumringah sekali ya guys ya. A gigantic event in Seoul because a time ago, NVIDIA was, we created a new type of computer and we invented a new type of computer in the early days of today. And it was used for a whole new type of video game called esports. Dan menurut gue nih guys, salah satu alasan kenapa Nvidia itu memilih Malaysia untuk dijadikan tempat investasinya itu karena sumber daya manusianya, sorry to say, Indonesia dan Malaysia lumayan cukup jauh gitu. Dari cara mereka berpikir, cara mereka bekerja, berbahasa, itu ada kesenjangan banget kita guys. Orang-orang Malaysia nih guys, yang perlu kalian tahu ya, mereka ngomong bahasa Inggris itu adalah suatu hal yang biasa. Dan kalian perlu ingat guys, bahasa itu adalah kunci dari semuanya menurut gue sih. Jadi wajar banget kalau Nvidia pilih Malaysia sih menurut gue. Dan buat kalian yang nggak tahu Nvidia itu apa nih, ada penjelasannya. Bang, apa bener Nvidia jadi perusahaan termahal di dunia? Menarik nih. Kamu yang pernah ngerakit PC atau suka main game pasti tahu nih sama Nvidia. Ini brand yang bikin GPU atau VGA paling banyak di dunia. Mereka yang nguasain pasar kartu grafis. Nah, ternyata Nvidia ini juara dari semua perusahaan. Dia ngalahin Google, ngalahin Apple, ngalahin Amazon. Bahkan nilai Nvidia sekarang lebih dari Tesla dan Amazon digabung. Mantap juga nih Nvidia. Karena selain jualan VGA, mereka juga pelopor di bidang AI. Makanya masa depan mereka ini cerah banget kelihatannya. Nah, kamu mau nggak jadi salah satu pemilik perusahaan Nvidia? Caranya gampang, tinggal beli sahamnya. Bahkan kalau kita lihat grafik ini, saham Nvidia naik banget nih dalam setahun terakhir. Naiknya 192% lebih. Mantap banget nih. Iklim investasi kita masih berantakan, betul kan? One stop service, tapi nggak kelar-kelar. Boleh ngomongin ya? Kalau nggak kita udah lari ekonominya, investasi udah ngebut. Sekarang kita sama Vietnam kalah, sama Thailand kalah, sama Singapura kalah, sama Malaysia kalah dalam hal menarik investasi. Kemarin Nvidia baru pilih Johor dibanding Indonesia. Kita kalah, kita masih betulin. Gimana cara memperbaiki iklim investasi? Orang kan bilang, oke, Pur, kau perbaiki di atas kertas, undang-undangnya gimana ini? Ya, kalau di atas kertas, semuanya pasti bagus. Kalau saya panggil anak buah saya di Kementerian Keuangan, ada hambatan nggak? Nggak ada, Pak. Pas dicek di lapangan, nggak ada, Pak. Banyak. Tapi investasinya nggak masuk. Kalau saya tanya pelaku bisnis, gimana? Kusut katanya, gitu kan? Dan guys, bukan hanya itu ya. Ekonomi syariah aja nih, yang mana negara kita tuh adalah negara Islam terbesar di dunia kan. Kalah loh ekonomi syariahnya sama Malaysia. Ekonomi syariah Indonesia masih kalah dibandingkan Malaysia. Padahal, Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia, sebanyak 244 juta penduduk muslim. Menurut data The Global Islamic Economy Indicator, ekonomi syariah Indonesia berada di peringkat keempat di bawah Malaysia, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Arab Saudi dan Uni Emirat Arab memiliki keunggulan di bidang pariwisata halal yang ditopang oleh travel haji dan umroh. Mungkin kalau hal ini kita nggak bisa bicara banyak. Tapi yang menariknya, Malaysia berada di peringkat pertama ekonomi syariah terbesar di dunia, mengalahkan Arab Saudi dan Uni Emirat Arab dengan jumlah penduduk muslim yang hanya berjumlah 23 juta penduduk muslim. Ekonomi syariah Malaysia sangat didukung oleh regulasi dan peran pemerintah yang memudahkan pelaku usaha melalui insentif di industri makanan dan busana halal. Selain itu, mereka juga merupakan pusat keuangan syariah terbesar di Asia dan ketiga di dunia. Maybank Islamic adalah bank syariah terbesar di dunia yang memenangkan penghargaan The Best Islamic Financial Institution di tahun 2024. Bahkan di pasar obligasi syariah, Malaysia memegang 40% market share global. Indonesia sebenarnya juga memiliki peluang yang sama dengan Malaysia. Negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia saat ini harusnya bisa mengembangkan ekonomi syariahnya. Yang pertama, dengan mempermudah regulasi ekspor terkait usaha halal. Yang kedua, mendorong insentif fiskal untuk industri halal dan keuangan syariah, khususnya di sektor yang sudah baik seperti busana halal, makanan halal, dan pariwisata halal. Yang ketiga, meningkatkan sertifikasi halal yang efisien dan transparan. Dan yang terakhir, meningkatkan sektor investasi syariah dengan cara memperkuat literasi keuangan syariah. Nvidia pilih Malaysia bukan Indonesia. Kalau kata Purbaya, ini bukti iklim investasi kita bermasalah.
Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa ngomong kalau iklim investasi Indonesia masih berantakan. Kondisi ini bikin Indonesia sering kalah saing sama negara lain buat menarik investasi. Salah satu bukti terbarunya adalah Nvidia yang lebih memilih investasi di Malaysia ketimbang Indonesia. Perusahaan raksasa teknologi asal AS ini milih Johor, Malaysia buat bangun pusat data AI canggih. Padahal kalau iklim investasi Indonesia bagus, ekonomi Indonesia bisa tumbuh lebih cepat. Menurut Purbaya, walaupun ada skema One Single Submission atau OSS untuk mempermudah perizinan, pada praktiknya hambatan birokrasi dan ketidakkonsistenan bikin investor males masuk. Sebagai langkah korektif, Purbaya bilang kalau pemerintah udah bentuk satuan tugas dengan fokus di bottlenecking. Dengan ini pelaku bisnis bisa ngelaporin hambatan yang mereka hadapi. Menanggapi pernyataan Purbaya, Rosan Loslani, Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kepala BKPM justru ngasih jawaban yang berbeda. Menurut Rosan, kalau dilihat dari data, iklim investasi Indonesia masih berada di jalur yang benar. Di periode Januari sampai September 2025, realisasi investasi udah nyampe sekitar 1.434 triliun rupiah atau sekitar 75,3% dari target tahun ini senilai 1.900 triliun rupiah. Pemerintah juga udah nerapin kebijakan baru yang dinilai bisa ningkatin kepastian izin melalui mekanisme fiktif positif, sebuah upaya untuk memangkas birokrasi dan mempercepat perizinan. Dan kalian tahu guys, bukan cuma Nvidia yang pernah nge-skip Indonesia untuk berinvestasi. Dulu nih beberapa waktu ke belakang, perusahaan Google juga nge-skip Indonesia. Mereka gak mau investasi. Lagi-lagi Indonesia di-skip. Kalian tahu nggak? Google baru aja investasi $1 miliar di Thailand untuk ngebangun infrastruktur digital. Dan sebelum ke Thailand, Google udah duluan invest di Malaysia sebesar $2 miliar buat bangun pusat data pertama di sana. Terus Indonesia kebagian apa? Kebagian hikmahnya. Ya, mau gimana lagi? Investasi asing emang jadi kunci buat gerakin pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Jelas. Tapi sayang, dia tuh datangnya nggak segampang minta jabatan ke bapak. Seenggaknya ada 5 faktor lah yang nentuin. Mulai dari pertumbuhan ekonomi, stabilitas makro, faktor nilai tukar, kepastian hukum, sama pemerataan infrastruktur. Dan kelihatannya faktor kepastian hukum di Indonesia ini nih yang bikin investor asing jadi ragu buat masuk. Ini nggak cuma Google doang loh. Udah banyak banget investor asing yang nggak jadi invest ke Indonesia. Sebut aja Tesla yang CEO-nya beberapa waktu lalu udah datang ke sini, cuma nggak jelas tuh kabarnya sampai sekarang kayak gimana. Kalau menurut kalian gimana? Kenapa sih investor asing pada nge-skip Indonesia? Komen di bawah ya. Mau bagaimana? Itu udah kenyataannya. Sekarang kita hanya perlu menerima dengan lapang dada. Meskipun lumayan cukup gak ikhlas. Bukan cukup gak ikhlas. Gak ikhlas banget gitu. Maksudnya bukan kita iri ya. Ini kan investasi. Ini kan investor-investor besar nih. Kayak Nvidia, Google, Tesla. Itu tuh bener-bener berpengaruh banget kepada ekonomi suatu negara jika perusahaan tersebut investasi gitu. Dan mereka nge-skip. Mereka pilih Malaysia. Bukan cuma sekali, beberapa kali. But anyway, walau bagaimanapun, aku tetap ucapkan selamat buat Malaysia. Ini membuktikan negara kalian jauh lebih layak daripada negara Indonesia. Sorry to say, tapi ini memang kenyataannya. Dan ya, lagi-lagi aku berharap semoga Indonesia bisa mengikuti jejak Malaysia.